Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang di modul Membentuk Kebiasaan Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang merokok, alkohol, dan obat-obatan. Merokok, mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan dapat mengakibatkan ketagihan, kecanduan, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Tetapi masih banyak dari kita yang mengkonsumsinya, baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Banyak dari kita yang mulai mengkonsumsi di usia yang sangat muda. Semakin lama kita mengkonsumsi, semakin sulit pula untuk menghentikan konsumsi tersebut. Nah, bagaimana kita dapat mencegah konsumsi rokok, alkohol, dan obat-obatan dalam dosis dan cara yang beresiko pada peserta didik kita? Yuk kita mengunjungi SMP Negeri 2 Pajangalu untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurlina dalam mendiskusikan bahaya rokok, alkohol, dan obat-obatan kepada peserta didik remaja. Obat-obatan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan utama berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh kita. 1. Golongan stimulan atau perangsang. Stimulan mempercepat atau menstimulasi sistem saraf pusat, termasuk meningkatkan denyut nadi, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan mempercepat sinyal yang menuju dan berasal dari otak. Stimulan dalam jumlah kecil dapat membuat seseorang merasa lebih waspada dan percaya diri. Stimulan juga dapat mengurangi nafsu makan, namun dalam jumlah besar, stimulan dapat menyebabkan diare, perasaan gelisah, kepanikan, paranoia, susah tidur, dan dapat berujung pada gagal jantung ataupun stroke. Bapak dan Ibu Guru mungkin akan terkejut ketika mengetahui bahwa banyak stimulan yang tergolong legal digunakan, seperti nikotin pada rokok dan tembakau kunyah, pinang, obat-obat resep, misalnya pil diet dan obat flu. Contoh dari stimulan yang ilegal adalah amfetamina, termasuk metamfetamina, metilen dioksimetamfetamin, ekstasi, kokain, dan obat-obatan lain yang biasanya disuntik atau dihirup. Beberapa dari depresan yang legal, termasuk alkohol, obat resep atau morfin untuk mengobati rasa sakit, atau Valium untuk mengurangi kegelisahan. Sedangkan depresan yang ilegal adalah ganja dan bensin, minyak tanah atau lem yang dihirup dan memiliki efek serupa seperti depresan. Kemudian golongan ketiga, halusinogen. Halusinogen memutarbalikkan kesadaran seseorang akan realitas di sekitarnya, termasuk membuat mereka mendengar dan melihat hal-hal yang sesungguhnya tidak ada. Dalam jumlah kecil, halusinogen dapat menyebabkan halusinasi yang dapat mengubah persepsi seseorang terhadap kenyataan, termasuk perasaan-perasaan yang sifatnya ekstrim, baik itu euforia kebahagiaan atau merasa ketakutan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, halusinogen dapat berujung pada dampak-dampak yang permanen seperti psikosis, skizofrenia, atau kerusakan pada otak, dan bahkan kematian. Contoh-contoh dari halusinogen yang legal termasuk beberapa jenis tumbuhan dan jamur tertentu yang memiliki efek halusinogen, sedangkan halusinogen yang ilegal termasuk LSD atau disebut juga dengan asam, asid, dan obat-obat kimia lainnya yang diproduksi di laboratorium-laboratorium yang tidak higienis dan tidak aman. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat mengikuti pembelajaran PKH pada hari ini? Siap, Bu. Kalau begitu, mari kita tepuk semangat. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian berdiskusi tentang dampak rokok, alkohol, dan obat-obatan. Nah, ada yang tahu nggak dampak dari ketiga zat tersebut? Bayu bisa menjawab? Dapat mengakibatkan ketagihan, Bu. Natasha, silakan.
Rokok merugikan kesehatan terutama bagi saluran pernafasan kita. Ya, oke, bagus. Nah, yang terakhir, Baim coba jawab. Dapat menyebabkan mabuk, Bu. Ya, jawaban kalian semua benar. Tapi kenapa ya masih banyak yang mengkonsumsi ketiga zat tersebut? Karena ingin dianggap keren, Bu. Karena pengaruh pergaulan, Bu. Karena kalau sedikit saja tidak apa-apa kan, Bu? Terima kasih ya anak-anak atas jawabannya. Tapi seringkali seseorang mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol itu bukan karena kemauan sendiri, akan tetapi ada tekanan atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Betul tidak ya anak-anak? Iya, Bu. Betul, Bu. Nah sekarang Ibu ingin mengajak kalian mencurahkan ide kreatif kalian kepada teman-teman untuk memberikan pemahaman bahwa mengapa rokok, alkohol, dan obat-obatan sangat berbahaya bagi kita. Lalu yang kedua, bagaimana teman-teman kalian bisa menghadapi tekanan dari teman sebaya. Nah, silahkan anak-anakku bekerja dalam bentuk berkelompok. Kalian bisa membuat poster, adegan drama, dan lirik lagu, dan sebagainya. Berikut beberapa tips menghadapi tekanan sebaya. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah hal ini baik atau buruk bagiku? Apakah benar atau salah? Apakah ini sesuatu yang benar-benar ingin aku lakukan? Lalu, apakah ini berisiko bagi kesehatanku? Apakah aku akan mengecewakan orang-orang yang menyayangiku? Dan apakah aku akan menyesalinya besok? Pikirkan tentang nilai-nilaimu dan apa yang penting bagimu. Apakah tindakan perilaku yang ditekankan kepadamu sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilaimu? Katakan tidak secara tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuhmu. Kamu juga bisa bersikap tegas dan menolaknya. Gunakan jenis komunikasi yang efektif dan positif. Kamu selalu dapat mengubah pikiranmu dan berkata tidak meski di awal kamu setuju untuk melakukan hal tersebut. Katakan, pertemanan kita penting bagiku, tetapi aku tidak ingin melakukan ini. Jika pertemanan kita penting bagimu, maka kamu tidak akan terus-menerus menekanku. Menjauh jika memungkinkan, menolaklah untuk membahas hal tersebut dan pergi. Berbicara dengan orang dewasa yang kamu percayai mengenai tekanan yang kamu hadapi. Kamu dapat bernegosiasi dan mengatakan, ayo kita menonton film di bioskop saja daripada merokok. Ingat ya anak-anak, hidup kalian itu sangat berharga jika ditukar dengan kenikmatan sesaat. Jadi, jauhi rokok, alkohol, dan obat-obatan. Karena kesemuanya itu sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Meskipun dikonsumsi dalam jumlah kecil, karena fatalnya menyebabkan kematian. Masih banyak cara kok nak ya untuk bersenang-senang. Tentu yang lebih sehat dan aman ya. Jadi selalu kritis dan bersikaplah kreatif untuk mendapatkan kegembiraan dalam hidup ini. Jadi semangat ya anak-anak. Semangat, Bu. Mengatakan tidak kepada rokok, alkohol, dan obat-obatan tidaklah mudah. Sebaiknya kita tidak menyalahkan, menghukum, menilai secara negatif, atau mengucilkan seseorang karena mengkonsumsi mereka. Berdiskusilah secara terbuka dengan peserta didik tentang rokok, alkohol, dan obat-obatan. Tapi ingat, jika Bapak dan Ibu menemukan peserta didik yang mempunyai masalah narkoba, alkohol, dan rokok, perlu diingat bahwa kecanduan adalah penyakit, sehingga perlu bantuan dari tenaga profesional. Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat.